kelihatan. Wajah, oh iya, wajah ngantuknya tuh ganggu sekali. Awas, awas, awas. Kamu jatuh di Mareviku. Siapa? Rilman, Tayo. Enggak. Yang ngantuk siapa? Ini Irfan, Dap. Kali ini Irfan. Irfan tadi Oh, udah bukan. Rilman kepanjangan Stockon U-nya itu kali. ngajari Irfan. Ayo ulangi lagi. Diulangi dok. Nah, udah anu ya. Di anu ya, recording ya. Oke. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik Timoma dengan pembimbing Dr. Dihintira Jiwangga, spesialis BTKV Konsultan. Ini merupakan bacaan dari divisi Toraks. Slide. Jadi nanti pembahasannya itu saya akan membahas Timoma mulai dari pendahuluan ada epidemiologi hingga sampai ke tata laksana pembedahan. Nah, untuk pendahuluan sendiri, Timoma ini masuk dalam kategori timik epithelial tumor, di mana itu nanti terdiri dari ada Timoma dan timik karsinoma. Untuk Timoma sendiri ini merupakan tumor yang berasal dari kelenjar timus, yang berasal dari sel epitel timus yang secara histologi sebenarnya tidak ganas. Nanti perbedaannya dengan timik karsinoma, di mana Timoma ini sendiri nanti berasal dari sel spindle. Jadi sel epitel spindle, sedangkan kalau nanti sudah berubah menjadi timik itu akan dikuasai oleh T limfosit. Itu nanti akan saya bahas lebih lanjut di pembagian atau grading dari WHO. Untuk prevalensi Timoma sendiri itu secara global untuk tumor itu disebutkan di beberapa referensi itu mulai dari 0,5 sampai 1,5% dari total tumor, sedangkan untuk di mediastinum sendiri dia sekitar 1/5 atau 20%, dan untuk di tumor mediastinum anterior itu sekitar separuhnya, sekitar 50%. Tumor atau hal lain yang bisa ditemukan di anterior kompartemen itu ada misalnya di sini di referensi disebutkan ada limfoma, germ cell tumor, dan timik kista. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa timoma ini juga bisa expanding ke kompartemen yang lain. Disebutkan di sini di sequelae kompartemen itu bisa, bahkan dia di beberapa referensi disebutkan expandingnya kalau besar sekali itu sampai ke posterior. Sedangkan untuk perbedaannya dengan timik karsinoma, jadi kalau timik karsinoma ini secara histologi ganas dan dia lebih sering expanding dan lebih cepat perkembangannya, di mana dia lebih kecil kasusnya itu sekitar kurang dari 10% daripada kasus timoma. Dan dalam pembahasan nanti saya jelaskan juga mengenai paraneoplastic syndrome, di mana ternyata gejala klinis timoma itu tidak hanya vokal di timoma tumornya, tapi juga dia banyak berperan dalam antibody. Jadi sekitar 15% itu pasien dengan miastenia gravis ada hubungannya dengan timoma. Itu memiliki timoma, sedangkan 35% dari pasien yang murni timoma itu memiliki miastenia gravis. Right? Ini untuk DD-nya, untuk di anterior kompartemen biasa disingkat dengan 5T, di mana ada timoma, tumor tiroid, kemudian T-cell lymphoma, maaf itu teratoma germ cell tumor, dan thoracic aortic aneurysm. Slide. Nah, secara epidemiologi untuk timoma ini sendiri itu secara jenis kelamin sebenarnya tidak dikatakan tidak banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana terjadi peningkatan yang signifikan itu di rentang usia 40 sampai 49 tahun, terutama pada kasus-kasus timoma dengan miastenia gravis. Sedangkan untuk kasus-kasus timoma tanpa miastenia gravis biasanya di rentang usia lansia. Peningkatannya itu banyak terjadi di angka usia rentang waktu 60 sampai 69 tahun. Slide. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi perbaruan terakhir WHO itu mengklasifikasikan timoma ini terakhir diupdate tahun 2015, sebelumnya 2004. Paling banyak digunakan secara luas dan membedakan timoma dan timik karsinoma secara histopatologi. Jadi dibagi menjadi 6 grading, tipe A, tipe AB, tipe B1, B2, B3, dan C. Di mana secara histologik ini nanti membedakan mulai dari timoma yang sebaran histopatologinya baik hingga ke timik karsinoma itu yang type C. Jadi ini nanti perbedaannya kalau kita baca mungkin secara rangkum secara singkat itu gradingnya itu berdasarkan ada tidaknya spindle selnya sama limfositnya. Jadi perbandingan antara jumlah dua sel itu.
di mana tipe A yang masih medullary thymoma itu masih dikuasai oleh sel spindle, jadi tidak sama sekali tidak ditemukan sel limfosit atau T limfosit, sampai gradingnya ke hemikarsinoma di mana total itu semua ditemukan T limfosit yang mayoritas ditemukan dalam mikroskopis. Kemudian ini nanti berhubungan grading ini dengan 10 year survival-nya, di mana ini di Pearson dikatakan bahwa dari beberapa penelitian itu memang untuk hemikarsinoma 10 years survival-nya itu makin rendah. Itu dari beberapa penelitian yang paling rendah bahkan sampai ke 35%. Sedangkan untuk thymoma murni yang medullary itu rata-rata masih 100% 10 years survival-nya. Slide. Ini untuk masalah staging system, ini juga grading yang paling sering digunakan. Ini merupakan biasanya kita gunakan sebagai grading post-op. Jadi baru dievaluasi durante operasi, di mana nanti dibagi menjadi beberapa grading. Ini yang pertama itu secara makroskopik, kapsulnya masih di dalam, tidak ada invasi dari tumornya. Jadi ini bisa kita lihat yang sisi kirinya itu perikardium, sedangkan sisi kanan itu batasan secara pleura dan ada pembuluh darah, serta di tengahnya ada jaringan lemaknya atau mediastinal fat. Sedangkan yang untuk stadium 2 itu kapsulnya mulai ditembus, namun kalau yang 2A itu secara makroskopik masih invasi di mediastinal fat, sedangkan kalau yang sudah 2B itu secara mikroskopik sudah melewati kapsulnya. Right. Kemudian stadium 3 itu makroskopiknya perluasannya semakin luas, di mana perikardium dan visceral itu sudah secara makroskopik sudah terlihat secara langsung. Kemudian kalau yang stadium 4A itu sudah penyebarannya sampai ke perikardial dan pleural juga, sedangkan stadium 4B itu sudah metastase luas bahkan sampai ke hepar dan limfonodi. Nah, ini untuk TNM staging, jadi nanti di sini saya untuk tata laksananya itu berdasarkan TNM staging ini, di mana ini sudah diupdate ke AJCC yang edisi ke-8, di mana untuk T-nya sendiri ini hampir sama dengan perluasan masa Kapoga tadi, di mana itu T0 itu tidak ada primary tumornya. Untuk T1 itu sudah, untuk T1A-nya itu ke mediastinal, kemudian T1B juga mediastinal pleura, kemudian T2 ke perikardium, T3 ke organ-organ seperti brachiocephalic vein, superior vena cava, sedangkan T4 itu sudah sampai bahkan ke pulmonary artery dan esophagus. Untuk nodinya di N-nya itu metastasenya dibagi menjadi yang N1 anterior lymph node, sedangkan di yang N2 itu intrathoracic atau cervical lymph node, dan untuk yang M1 metastase. Right. Ini nanti untuk stagingnya dibagi menjadi 6 juga, stage 1, stage 2, stage 3A, 3B, 4A, dan 4B, di mana kalau nodinya sudah ada N1 itu langsung stage ke 4A dan M1A. Right. Itu dibahas lebih lanjut. Nah, untuk gejala klinisnya ini dari Pearson juga. Jadi kalau secara symptoms untuk gejala klinis dari thymoma ini paling banyak itu 37% memang masih asimptomatik. Kemudian disusul oleh gejala lokal, misalnya ada terasa massa atau massa yang mengganggu. Kemudian cukup tinggi juga 34% itu muncul miastenia gravis, di mana dikatakan yang paling tinggi itu kalau dibandingkan dengan staging WHO tadi, itu miastenia gravis paling banyak muncul di yang di grade B. Jadi grade level stage 3-nya, di mana itu dikatakan dari thymomanya hampir 50% itu ada miastenia, ditemukan miastenia gravis. Gejala lainnya itu seperti nyeri dada, dyspnea, dan ada batuk juga, sekitar belasan persen. Jadi cukup kecil angkanya. Right. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi karena memang thymoma ini sendiri banyak hubungannya dengan metabolisme tubuh, itu ada sebenarnya banyak sindrom yang dapat ditemukan atau kelainan metabolik yang nanti hubungannya waktu kita rawat ini bisa berhubungan dengan baik itu TS saraf atau TS penyakit dalam. Itu dari insidensnya ini dari tulisan itu disebutkan untuk miastenia gravis sendiri itu sekitar 31%, kemudian ada sitopenia 15%, dan hipogammaglobulinemia itu 4,5% atau Good syndrome. Ini biasanya ditemukan karena tidak terbentuknya imunoglobulin pada pasien, sehingga pasien itu nanti
lebih rentan untuk terjadinya infeksi. Baik itu mulai dari infeksi ya macam-macam. Jadi infeksi, jadi DD-nya itu seperti HIV. Slide. Untuk penegakan diagnosis ini standarnya masih menggunakan CT scan. CT scan, jadi kita bisa menilai di situ dari CT scan-nya posisi dari tumor, ukuran dari tumor timomanya, kemudian juga apakah timomanya kapsulnya masih jelas, mediastinal vac dan kapsulnya itu jelas jaraknya, sehingga kita nanti bisa menentukan juga strateginya dari CT ini. Biasanya kita gunakan CT kontras. Seperti pada contohnya pada gambar ini, gambar yang sebelah kiri ini timoma yang cukup besar, di mana sudah tidak ada batas yang jelas dan tegas dengan struktur-struktur seperti PA dan aorta. Kemudian yang sebelah kiri itu timomanya ukurannya kecil, namun batasnya juga kurang jelas. Next. Untuk penegakan diagnosis lain itu bisa menggunakan MRI. Ini biasanya kita memilih MRI bila pasien misalnya ada kecenderungan ada kasus expandingnya hingga luas, bahkan sampai ke pembuluh darah besar, maupun misalnya pada kasus-kasus pasien yang tidak bisa atau tidak menerima kontras. Jadi bisa digunakan MRI atau PET scan. PET scan ini tapi lebih banyak digunakan pada kasus-kasus pada timik karsinoma. Jadi kalau kita mau lihat kecurigaan metastase yang lebih luas, kita bisa menggunakan PET scan. Tapi untuk timoma sendiri ini bukan, MRI dan PET scan ini bukan merupakan hal yang rutin. Next. Termasuk juga biopsi. Jadi kalau timoma sebenarnya tidak memerlukan biopsi, cukup dengan penegakan klinis dan penunjang yang cukup. Kita singkirkan grafisnya, kita coba open biopsi dengan R0, kita coba reseksi total, itu baru nanti dievaluasi masokoganya. Kemudian kalau timik karsinoma atau limfoma baru mungkin diusulkan untuk biopsi atau open biopsi. Next. Ini untuk tata laksananya, jadi berdasarkan AJCC TMN sets yang edisi ke-8 tadi, untuk set 1 itu complete resection, R0, kemudian stage 2 itu juga diusahakan complete resection untuk timoma, dan dipertimbangkan untuk WHO tipe B2 atau B3 itu digunakan PORT atau post operatif radioterapi. Sedangkan kalau untuk timik karsinoma memang di stage 2-nya setelah complete resection itu langsung digunakan post operatif radioterapi. Sedangkan untuk stage 3 ini terbagi menjadi 2. Itu ada yang memang sudah resectable atau potensial resectable. Itu sampai selain ini stage 3 biasanya didiskusikan di tim multidisiplin. Kemudian juga kalau memang ukurannya cukup besar dan banyak expand ke pembuluh darah besar, itu bisa kita usulkan untuk neoadjuvant kemoterapi. Dilakukan juga nanti pembedahan, kemudian dilakukan lagi radioterapi. Sedangkan untuk kasus-kasus unresectable biasanya yang utama itu pertimbangannya dilakukan kemoradiasi. Dua-duanya sama antara timoma dan timik karsinoma. Sedangkan stage 4 itu sama dengan stage 3, kemudian juga kemoterapi. Slide. Ini untuk bagannya, jadi untuk yang resectable timik epithelial tumor untuk TNM 1 sampai 3, baik timoma dan timik karsinoma itu utamanya pasti pembedahan dulu, baik itu yang R0, jadi bisa kita bedah secara keseluruhan, jadi expanded timectomy, jadi kita ambil bahkan sampai ke fat mediastinalnya, kalau bisa kita ambil ke R0, sedangkan R1 ini memang kalau secara mikroskopis itu batasan antara secara histologis nanti diperiksa batasan antara sel yang ganas atau timomanya itu kurang dari 1 mm. Itu disebut R1. Itu kalau R1 itu langsung dilakukan radioterapi setelah pembedahan khusus untuk timoma. Sedangkan kalau timik karsinoma itu dipertimbangkan untuk kemoterapi dulu untuk stage 2 dan R1 stage 3 ini. Tapi masih belum diterima secara luas. Okay. Nah ini untuk yang local advance, timik epithelial tumor, TNM 3 dan 4, itu dilakukan kemoterapi neoadjuvan. Jadi sebelum dilakukan
kemungkinan pembedahan itu dilakukan kemoterapi dulu. Namun ini masih menjadi perdebatan apakah kemoterapi ini dapat memberikan angka survival yang baik. Namun secara pembedahan diharapkan dia bisa menurunkan grading dari timomanya dan bisa membantu dokter bedah untuk mengoperasi karena ukurannya lebih kecil dan expanding ke organ-organ penting itu berkurang. Kemudian jika setelah dievaluasi ada penurunan grading yang baik dan kita sebagai dokter bedah mungkin bisa melakukan operasi, itu bisa dilakukan operasi jika pasiennya fit, itu dilakukan operasi dan setelah operasi itu dilakukan lagi post operatif radioterapi. Kemudian untuk unresectable seperti yang dijelaskan tadi memang untuk timoma dan timikasinoma itu menggunakan kemoterapi langsung platinum base. Bila terjadi rekurensi, misalnya kita ingin bulking tumor, itu bisa, nanti pertimbangannya saya jelaskan di beberapa jurnal setelahnya, atau menggunakan second line kemoterapi. Next. Jadi ini angka rekuren dari timoma atau timikarsinoma, di mana angka kejadiannya ini antara pembedahan sama timomanya itu dari gradingnya itu cukup tinggi, terutama di yang grade 4A itu sudah 39% sampai paling tinggi itu dikatakan sampai 60%. Maaf mungkin tidak terlihat. Sedangkan untuk yang grade 1 itu kecil di bawah 5%. Jadi strategi yang dilakukan ya seperti yang dijelaskan tadi, pertimbangan untuk operasi atau debulking, kemudian kembali ke terapi radiasi dan beberapa jurnal menyebutkan bisa dengan bantuan terapi kortikosteroid. Next. Nah ini di beberapa jurnal disebutkan bahwa apakah debulking tumor pada timoma yang advance itu atau stage 4 terutama itu apakah bisa membantu untuk meningkatkan survival rate dari pasien. Jadi dikatakan bahwa memang surgical debulking ini tujuannya kalau secara survival itu tidak bisa meningkatkan survival rate dari pasien. Namun dia nanti membantu pada saat pasien menjalani radioterapi, di mana dengan ruang lingkup radioterapi yang kecil, maka efek samping dari radioterapi itu dapat diperkecil dan radioterapi dapat dilakukan. Karena pada kasus-kasus level 4 di mana tidak bisa dilakukan operasi, radioterapi itu tidak menjadi pilihan karena terlalu luas timoma atau timikasinoma-nya, sehingga ditakutkan efek samping dari radioterapi akan lebih berat daripada hasil yang kita harapkan. Seperti itu, makanya jadi tujuan dari debulking biasanya untuk memperkecil risiko dari radioterapi. Next slide. Nah, ini sama. Jadi dia membahas mengenai definitif radioterapi dan surgical debulking pada treatment advance mastocogat stage 3 timoma. Jadi disimpulkan di sini bahwa dari debulking itu sendiri tidak membantu untuk meningkatkan survival rate pasien. Yang memang betul-betul meningkatkan survival rate pasien itu adalah dari radioterapi. Slide. Nah ini untuk tipe-tipenya. Jadi ini memang saya ambil yang untuk terutama untuk kasus-kasus misalnya grafis, di mana memang ukuran timomanya ya tidak cukup besar. Itu yang bisa dilakukan adalah misalnya ini yang pertama transcervical timectomy. Jadi kita buka di situ garis insisinya di atas 2 sampai 3 jari di atas jugular nodes. Kemudian dibuka lapis demi lapis, kemudian dibuka dengan spreader, itu terlihat timomanya, kemudian dilakukan pengambilan dari jaringan timomanya. Slide. Kemudian ada pendekatan transsternal timectomy. Ini untuk yang lebih advance lagi, misalnya kita mau ke arah R0, mungkin transsternal timectomy ini bisa menjadi pilihan utama dan masih menjadi standar operasi sampai saat ini. Kemudian yang VATS, ini khusus untuk yang kasus timoma dengan miastenia grafis, itu biasanya disebutkan bahwa standar operasinya
pada timoma-timoma yang ukurannya tidak lebih besar dari 5 cm. Slide. Kemudian ini untuk stage-nya dari timomanya dari 1 sampai 4D. Untuk yang complete section-nya itu memang untuk kelas stage 1 dan 2 itu rata-rata di atas 80%, untuk set 1 100% rata-ratanya, sedangkan set 2 87%, sedangkan yang 4 dan 4B itu hanya 25%, sehingga strateginya untuk kemoterapi dan radioterapi itu harus dipertimbangkan, terutama pada yang set 3, 4A dan 4B. Slide. Ini untuk survival rate-nya berdasarkan Sarcophaga juga. Jadi ya sesuai, memang semakin tinggi stage-nya maka akan semakin turun survival rate-nya. Slide. Nah untuk yang terakhir mungkin surveillance. Jadi untuk post operatifnya, karena memang angka rekurensi dari timoma ini cukup tinggi, terutama yang tadi yang grade 3 dan 4, maka surveillance-nya harus tetap dilakukan. Untuk CT scan awal itu pos pembedahan biasa disarankan pada 3-4 bulan pertama. Kemudian untuk yang R0 timoma stage 1-2, di mana bisa direseksi total, itu setiap tahun pada 5 tahun pertama, kemudian dapat diulang setiap 2 tahun. Sedangkan untuk yang timoma stage 3-4, itu CT scan itu setiap 6 bulan, selama 3-5 tahun, sedangkan selanjutnya tiap tahun, dan follow up-nya biasanya dilakukan dari mulai hingga 10 sampai 15 tahun. Mungkin sekian. Oh ya belum. Ini tambahan, mungkin tambahan karena kita memang sering menemui timoma dengan miastenia gravis. Jadi saya bahas sedikit di sini mengenai miastenia gravis sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui memang miastenia gravis gangguan dari antibodi dari timomanya nanti akan mengganggu dari perjalanan otot, jadi reseptor asetilkolinnya, di mana nanti akan melemahkan otot. Nah, biasanya itu klasifikasinya menggunakan modified Osserman, di mana nanti penting bagi kita sebagai dokter bedah ketika kita ingin melakukan operasi pada pasien-pasien dengan miastenia gravis, harapannya kita dapat memperbaiki keadaan miastenia gravisnya dulu. Karena yang kita takutkan adalah pada saat kita operasi dengan pasien yang tidak fit, dengan ada miastenia gravis, nanti akan terjadi krisis miastenia gravis dan pasien akan polong dari ventilator. Biasanya standarnya itu minimal, kita itu operasi pada saat pasien di kelas 2 minimal. Semakin kecil gejalanya semakin baik. Jadi jangan sampai kita melakukan operasi pada pasien dengan kelas 3 dan 4. Itu kelas 0. Kelas 0 itu asimptomatik, kelas 1 ada simptom okular, kemudian stage 2 ini batasannya itu masih general witness yang ringan. Jadi belum ada gangguan nafas biasanya. Sedangkan 3 dan 4 itu sudah mulai ada gangguan nafas, bahkan dari kesusahan berjalan sampai gangguan nafas. Ini untuk krisis miastenia gravis, jadi secara resikonya bila kita biarkan itu selain mengganggu ventilasi, kemudian juga bisa mengganggu refleks batuk, nanti ujung-ujungnya pasien jadi atelektasis, kemudian terjadi pneumonia, ujung-ujungnya nanti respiratory failure. Nah, untuk stresornya ini macam-macam, termasuk juga salah satunya pembedahan. Jadi pasien-pasien yang ingin miastenia gravis menghadapi rencana pembedahan itu juga bisa menjadi stresor bagi pasien dan beberapa medikasi. Tata laksananya ini seperti yang saya sebutkan tadi, resiko krisis miastenia gravisnya dapat diturunkan ketika pasien klinis observannya kelas 2, maupun kalau memang kita mau cepat operasi itu bisa menggunakan terapi-terapi untuk yang lebih cepat, itu misalnya intravenous immunoglobulin, IgG, dan plasmapheresis. Sekian mungkin dari